Salah satu di antara jutaan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini adalah diberikannya satu ibadah yang tidak mungkin ditolak, pasti diterima oleh Allah. Meskipun ibadah itu dilakukan dengan cara apapun, dengan cara duduk, dengan cara berdiri, berlari, bahkan tanpa khusyuk, bahkan riya sekalipun, pasti ibadah ini diterima. Ya, apalagi kalau bukan sholawat. Adimi sholat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad, karena diterimanya sholawat itu adalah suatu keniscayaan yang pasti. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadah kita, sholat kita, zakat kita, sodakoh kita, haji kita, semuanya bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Illa sholat ala Nabi Muhammadi, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan sebab kemuliaan nama Nabi Muhammad, pasti solawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu biha alihi ashran." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikannya 10 rahmat. Ada salah satu wali min awliyaillah, namanya Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Beliau sering berjumpa dengan Rasulullah, baik dalam keadaan tertidur ataupun dalam keadaan terjaga. Dan pernah ketika beliau mendapatkan perjumpaan dengan Rasulullah, beliau menanyakan tentang hadis ini. "Ya Rasulullah, 10 rahmat itu apakah untuk yang bersolawat kepadamu dengan khusyuk?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "La, bal hiya liman yusalli alayya walau kana ghafilan." Enggak, 10 rahmat itu untuk semua yang bersolawat kepadaku meskipun dalam keadaan lalai, tanpa khusyuk. Lalu ditanya lagi sama Syekh Abdul Mawahib, "Ya Rasul, enggak khusyuk aja dapat 10 rahmat, lalu bagaimana dengan yang khusyuk?" Rasulullah menjawab, "La ya'lamu thawabaha illallah." Ya, enggak ada yang tahu pahalanya seperti apa, sebesar apa, seagung apa. Yang tahu cuma Allah. Sahabat, satu solawat tanpa khusyuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 rahmat. Lalu bagaimana jika kita membaca 10 solawat, 100 solawat, 1000 solawat, meskipun tanpa khusyuk, berapa rahmat yang telah kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu ada pertanyaan, memang seberharga apa rahmat Allah itu? Maka mungkin sebuah hadis yang akan saya sampaikan ini sedikit banyaknya bisa menjelaskan seberapa berharganya rahmat Allah. Di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menerangkan tentang kisah yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menceritakan kembali kepada para sahabatnya bahwa dahulu ada seorang abid, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dia beribadah di tengah-tengah pulau yang terletak di tengah-tengah samudra. Beribadah selama 500 tahun, tidak pernah berhenti. Dengan kualitas dan kuantitas yang sangat luar biasa. Saking istiqomahnya dia ibadah, sampai-sampai Allah memberikan karamah untuknya, yaitu Allah berikan untuknya di pulau yang dikelilingi oleh air asin itu sebuah mata air yang begitu segar. Tidak hanya itu, Allah tumbuhkan pula di pulau itu sebuah pohon delima yang berbuah setiap malam. Maka si abid ini bisa memakan buah delimanya setiap malam dan meminum airnya, lalu kemudian siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk ibadah. Seperti itu terus. Siang puasa, malam ibadah, siang puasa, malam ibadah. Tak pernah henti sampai 500 tahun, hingga kemudian dia meninggal dalam keadaan bersujud. Dan ketika hamba ini diberdirikan di hadapan Allah pada yaumul hisab, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka hamba ini protes, "Ya Rabb, bal bi'ibadati." Ya Allah, dengan ibadahku, jangan dengan rahmatmu. Capek aku 500 tahun ibadah di bumi, kalau ternyata masuk surga gara-gara rahmatmu. Aku pengennya dengan ibadahku. Maka kata Allah, kalau begitu harus ditimbang ibadahmu. Lalu ditimbang ibadahnya. Diambil 500 tahun ibadahnya, ditaruh di satu timbangan amal. Jelas begitu berat. 500 tahun ibadah dengan kualitas dan kuantitas yang luar biasa. Lalu Allah memerintahkan salah satu malaikatnya untuk mengambil satu mata dari orang ini. Maka diambil satu matanya. Ketika mata ini ditaruh di satu sisi timbangan yang lain, tiba-tiba 500 tahun ibadahnya seperti kapas dibandingkan dengan batu 1 ton. Tidak ada apa-apanya. Lalu Allah mengatakan, "Lihat, ibadahmu masih kurang jika dibandingkan dengan satu rahmat yang aku berikan pada satu matamu. Ini baru satu, belum matamu yang satunya lagi, belum telingamu, belum otakmu, belum jantungmu, belum semua yang ada di dalam tubuhmu.
Maka karena ibadahmu masih kurang, masih terlalu ringan, kamu harus masuk neraka. Lalu malaikat menyeret hamba ini ke neraka. Begitu sedang diseret, hamba ini teriak-teriak, Ya Rabb, birahmatik adkhilnil jannah. Ya Allah, gak apa-apa deh, dengan rahmatmu, yang penting aku masuk surga, jangan ke neraka. Lalu Allah memerintahkan para malaikat yang menyeretnya untuk mengembalikan hamba itu ke hadapannya. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, memangnya siapa yang memberikanmu umur sampai 500 tahun? Bukankah aku? Dan siapa yang memberikanmu taufik hingga engkau mampu melakukan ibadah siang malam tanpa henti? Bukankah aku? Dan siapa yang bisa memunculkan mata air yang begitu segar, yang bisa engkau minum setiap malam untuk bekal ibadahmu, padahal kau berada di tengah-tengah pulau yang dikelilingi oleh air asin? Bukankah aku? Memangnya siapa yang bisa menumbuhkan pohon delima di tengah-tengah pulau dan membuatnya berbuah setiap malam untuk kamu makan, padahal lazimnya pohon delima berbuah setiap sekian tahun sekali? Bukankah aku? Ketahuilah hambaku, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah karena rahmatku. Maka setelah mengakhiri kisah ini, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, semua akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, awama anta? Kalau engkau ya Rasulullah, apakah sama masuk surga dengan rahmat Allah? Dijawab, iya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah. Sahabat, dari hadis ini coba kita petik satu pelajaran, bahwa satu rahmat Allah ditimbang dengan 500 tahun ibadahnya seorang abid dengan kualitas dan kuantitas yang luar biasa, ternyata masih jauh lebih besar, lebih berat, lebih agung satu rahmat Allah itu. Sedangkan kita, umat Nabi Muhammad, diberi keistimewaan oleh Allah, bisa mendapatkan 10 rahmat Allah hanya dengan 1 kali sholawat saja kepada Nabi Muhammad, itu pun tanpa khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.